Sebenarnya ada persamaan antara ngelantur sama hatersnya sih. Mereka sama-sama kolot dengan ideologinya masing-masing. Ngelantur dengan ideologi bebas, sedangkan haters dengan ideologi tertutup. Coba aja ngelantur geser sudut pandangnya sebagai penyuka suatu karya, kemudian karya tersebut dihina, atau para haters yang mencoba untuk make sudut pandang ngelantur dengan ideologi bebas. Mungkin kedua belah pihak bakal lebih sedikit tersinggung. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Kita kembali lagi di segmen favorit kalian semua, Hot Take. Oke, kali ini kita mulai masuk di Hot Takes episode berapa sih? 3 ya kayaknya ya? 3 atau 4 kan? 3 atau 4 lah ya, nanti lihat aja sendiri. Cuman selama hot takes yang kita buat sebelum-sebelumnya itu memang view-nya selalu tergolong cukup tinggi dibandingkan segmen-segmen lain. Itu membuktikan kalau misalnya masyarakat Indonesia, ya netizen Wakanda ini suka dengan yang namanya keributan. Padahal yang gue tawarkan ini sebenarnya bukan keributan, bukan drama, tapi gue pengen membetulkan paradigma berpikirnya. Gue pengen mendebat, gue pengen memberikan argumen gue. Jadi yang misalnya menurut gue salah ya gue betulkan. Tapi itu gak menutup kemungkinan kalian bisa mendebat gue lagi. Nah sebenarnya ini yang pengen gue debatkan lewat komentar netizen satu ini yang memang terpilih ya. Ya kita harus berikan ucapan selamat dulu kepada JSJF2ZO karena komentar Anda terpilih untuk menjadi Hot Takes episode 3 atau 4 ya. Oke, komennya tadi udah kalian bacakan cukup panjang. Dan balik lagi nih, setiap kali kita bikin Hot Takes itu gue nggak mau milih komentar yang bener-bener tolol level 1 gitu istilahnya. Ya, maksudnya level 1 itu kayak yang tololnya tolol kebangetan gitu, yang nggak perlu dibalas lagi gitu ya kan. Yang semua orang udah tahu lah ini orang tolol gitu. Jadi ya udahlah. Cuman buat gue ya, buat yang tadi siapa JFJ, siapa ribet-ribet, gue nggak tahu kenapa setiap kali hot text namanya selalu aneh-aneh. Ya, selalu gak jelas namanya. Mungkin ya kalian tahu lah umurnya kira-kira berapa. Tapi sebenarnya komen yang satu ini cukup agak songong-songong dikit dengan bahasa-bahasa yang cukup berpendidikan tampaknya. Nah ini yang sebenarnya gue pengen luruskan. Jadi komennya bukan tolol level 1 ya, tolol level 4, level 5 lah ini ya. Udah cukup oke dengan ada pemikiran di balik komentarnya itu. Jadi nggak asbun lah ya. Ada pemikirannya tapi keliru sekali. Sangat-sangat salah. Makanya kita perlu bantah lewat hot takes. Makanya hot ya kan, panas kan. Nah kita bantah di sini biar kalian dapet nih. Ya gue ingatkan ke kalian dulu untuk konten kali ini gue pengen buat gak cuma sekedar film tok ya. Jadi kayaknya ini agak meluas sedikit. Nah, kenapa bang? Lu ribet banget bang. Ada yang bilang kan waktu itu, udah lah lu bahas film aja lah, nggak usah bahas yang terlalu meluas-meluas. Lah, justru gini, kalau misalnya kita nggak bahas ngomongin pola pikir dasar nih, yang kita bakal bahas ini kan paradigma, kayak pola pikir dasar, logika, gitu kan, cara menyusun kalimat. Itu semua adalah pemahaman dasar, dan itu yang mendasari kita dalam kita memahami sebuah film, kan gitu. Kalau misal pemikiran dasar lu nya aja nggak bener, lu nonton film juga apapun yang terjadi pasti kayak ngaco gitu. Tangkepannya ngaco, salah. Bukan sekedar bagus atau jeleknya ya, tapi cara berpikirnya aja udah aneh. Nah, nanti gue bakal banyak kasih contoh-contoh netizen Wakanda yang pemikiran seperti ini, karena baik sekali. Ya ini sangat-sangat mewakili haters lantur di sini ya. Komentar tadi yang terpilih itu ya. Oke, kita masuk dulu ke penggunaan kosakata yang dipilih sama si, kita panggilnya haters karena ribet kan namanya kan, kita banget si haters ini ya. Nah, si haters ini tadi ngomong kalau misalnya ngelantur itu sama-sama kolot sama hatersnya. Kenapa? Karena ngelantur katanya dengan ideologi terbuka, hatersnya itu dengan ideologi tertutup. Nah, gue pengen sedikit warning ya untuk pemilihan tata bahasa kosakata nih ya. Sebenernya gue tahu nih pemikiran dia seperti apa sebenarnya, cuman gue pengen garis bawah dulu. Ngomongin ideologi tertutup, ideologi terbuka ini kayak lebih mengacu sebenarnya arahnya ke politik sebenarnya dalam suatu negara. Gue kasih contoh ya, kalau misalnya ideologi tertutup itu Korea Utara. Kalian tahu sendiri pemerintahan seperti apa, dimana pemerintahnya diktator dan semua media, semua berita itu dikontrol sama di atas pemerintah. Jadi nggak sembarang media bisa masuk, semuanya ditutup, makanya tertutup, ngerti kan? Makanya masyarakatnya juga bener-bener wah mendewa-dewakan Kim Jong Un gitu, nggak melihat perspektif orang lain, itu namanya tertutup. Atau misalnya Iran kan di sini negara Islam ya, tapi negara Islam yang bener-bener memakai pendekatan yang teokratis ya. Teo itu kan artinya ya agama lah istilahnya ya, mengenai Tuhan. Jadi bener-bener pakai hukumnya tertutup gitu, jadi tidak melihat perspektif yang lain. Berbeda kalau di Indonesia kan Pancasila ya, jadi sistemnya agak beda nih sama yang di Iran misalnya. Kalau mau yang lebih parahnya lagi, nanti kita bakal bahas juga mengenai misalnya Eropa ya, Eropa zaman Dark Ages, nanti kita bakal bahas, ada hubungannya. Nah
Nah, sekarang gue pengen kasih tau dulu. Kita harus bedakan dulu sebenarnya ideologi sama pemikiran gitu loh. Nah, kalau orang bilang tadi misalnya ideologi tertutup terbuka, oke. Gue anggap kita semua punya pemikiran yang sama. Jadi, ideologi yang dimaksud dia itu adalah pemikiran gue tuh kayak terbuka kan, open-minded. Kalau misalnya tadi haters-haters ngelantur, itu close-minded, tertutup. Nah, yang jadi masalah terhadap komen ini adalah apa yang baru saja dia katakan itu kontradiktif. Apa bang maksudnya kontradiktif bang? Artinya apa? Perkataan yang satu bertentangan dengan kata-kata yang lain. Ya, simpelnya gini. Kalau kalian masih nggak ngerti apa itu kontradiktif, gue ngomong, Messi is the GOAT of football, greatest of all time of football. Tapi gue sambil pakai baju MU, belakangnya nomor 7. Terus ada tulisan Ronaldo. Nah, itu apa? Itu kontradiktif. Karena tadi gue baru bilang Messi is the GOAT, tapi kenapa lu pakai Ronaldo? Nah, pemilihan kata yang dia pakai tadi, dia kan pakai dua-duanya sama-sama kolot. Dia bilang kolot kan? Kalau misalnya ngelantur dengan ideologi terbuka, terus dengan ideologi tertutup. Lah, menurut gue itu kontradiktif. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian buka KBBI, kolot itu artinya apa? Kolot itu artinya kita tidak mau menerima perspektif dari orang lain. Lah, artinya apa kalau bukan tertutup? Ya itu tertutup dong. Kolot itu artinya lu tertutup. Sedangkan kalau misalnya lu bilang ngelantur itu kolot dengan pemikiran terbuka, itu kontradiktif sekali. Ngerti kan? Logikanya kan? Nah, terus dia bilang lagi tadi, coba aja kalau misalnya ngelantur mau geser sudut pandang sebagai penyukanya. Nah, ini menurut gue juga lagi-lagi kontradiktif. Dia struktur kalimat yang ditulis itu dia nggak ngerti. Dia nulis apa sebenarnya. Karena gini, ketika gua misalnya kalau lu udah anggap gua sebagai pemikiran yang terbuka gitu ya, artinya gua jadi orang yang penyuka karyanya, itu udah masuk ke dalam pemikiran terbuka gua. Ngerti nggak? Karena kalau lu punya pemikiran terbuka, artinya ketika lu punya sebuah argumen, lu harus punya oposisi dari argumen lu tersebut. Itu yang namanya lu terbuka. Artinya lu bisa menerima perspektif dari segala macam situasi. Ngerti kan? Gua kasih contoh ya. Misalnya nih, paling gampang. Tim bubur aduk sama tim bubur tidak diaduk. Ya, lu pilih tim mana, Mel? Aduk. Aduk. Nah, ini beda banget nih. Lihat nih, dia oposisi. Ya, diaduk. Kalau gua tidak diaduk saya. Ya, nanti kalian komen lah. Meskipun nggak ada hubungannya sih. Cuman gini, ketika gua bilang gua suka bubur tidak diaduk, ya kan? Itu pilihan gua. Dan argumen gua terhadap pilihan gua itu adalah, ya bubur tidak diaduk itu memberikan sensasi yang berbeda di setiap ambilan sendoknya. Jadi kita bisa rasain clean dulu buburnya, baru kita main bumbunya, kita baru cakwenya, kita baru daun bawangnya. Kan seperti itu kan? Itu argumentasi gua. Tapi kita juga harus jangan sampai kayak terkekang, terkunci sama argumen tersebut doang. Bodoh amat lah. Nih si Melvin kameraman gue yang kayak dia milih aduk, bodoh amat. Gue nggak peduli argumen dia. Yang penting gue kayak, yang penting gue sih setiap adukannya beda rasa. Nggak bisa ya. Ketika lu punya argumen dan lu menentukan oposisi, maksud gue adalah ketika lu memang suka nggak diaduk nih, tapi lu harus pikir juga kenapa dia bisa milih diaduk. Lu harus pikir juga. Ya kalau dalam misalnya gue nih, kerangka berpikir gue ketika gue melihat ternyata banyak juga orang yang suka bubur diaduk, ya mereka mungkin mikirnya setiap cedokan itu sudah memiliki rasa yang sangat-sangat kompleks. Antara bubur sama bumbu lain sudah teraduk rata. Itu argumen lain. Jadi meskipun kita pilih argumen yang pertama, tapi kita juga punya argumen kedua sebagai oposisinya. Sama halnya sama yang tadi kita ngomongin kan, sama komentar dia kan. Gitu misalnya, ya anggap aja deh film apa ya? Film ya ini misalnya kita ngomong misalnya Avengers Endgame gitu ya. Avengers Endgame, gue bilang misalnya gue kritik misalnya, gue bilang jelek gitu kan. Nah, terus ada yang bilang bagus gitu. Nah, ketika lu bilang gua kolot dengan pemikiran gua terbuka, itu kan kontradiktif. Kalau misalnya gua terbuka, gua open mind, ya pastinya gua akan tahu nih kenapa orang pada bilang bagus. Dan gua juga mungkin ada beberapa hal yang gua anut nih. Oh, memang kok ternyata Avengers Endgame banyak bagusnya. Tapi tetap yang gua pilih yang jeleknya. Karena secara bagian besar gua lebih melihat jeleknya. Kan itu yang gua maksud. Kita coba masuk ke contoh konkretnya ya. Di mana komen ini berasal nih. Gua temukan, gua screenshot komen ini. Itu dari mana? Dari video shorts gua sebenarnya. Ngomongin apa? Ngomongin masalah pandangan orang yang memang penyuka film-film klasik, misalnya kayak film-film Stanley Kubrick, film-film Scorsese, biasanya nggak jadi haters lantur tuh. Biasanya dia selalu terbuka pemikirannya. Tapi di situ gue bilang di shorts tuh, kalau misalnya fans-fans pop culture, ini mayoritas ya, kebanyakan ya, nggak semuanya ya. Ya, ternyata dan gue tahu kok banyak juga kok ngelantur korps yang memang pencinta pop culture, tapi mereka pikiran terbuka karena udah nonton ngelantur. Nah, di short itu gue ngomongin kenapa para fans pop culture ini ya, dari 3 sekte ya, sekte wibu biasanya paling parah ya, kedua sekte MCU
MCU ya, bocah MCU. Yang ketiga ini sekte gamers nih. Memang tiga ini yang paling parah, masih banyak sih sebenarnya yang lain gitu ya. Yang wah lebih parah lagi, gua sekali ngomong bisa di cancel mati-matian, bisa hilang nih akun gua gitu ya. Cuman ya gue pengen bahas dari tiga itu karena kita ngomongin secara film. Nah, kenapa fans-fans itu pikirannya itu sesempit Gang Senggol? Kalau kalian nggak tahu Gang Senggol ya, coba cari di Jakarta Timur tuh, Kecamatan Makassar, ada yang namanya Gang Senggol tuh. Ya, di mana itu Gang Senggol itu lebarnya itu cuman selebar bahu orang dewasa, Bos. Jadi kalau lu pengen masuk Gang Senggol, lu harus miringin badan. Itu pun kalau lu badannya kayak gua. Kalau misalnya badan lu kayak Big Show yang WWE, ya, boro-boro tuh. Lu mau nahan napas mau kayak gimana pun nggak bakal bisa masuk. Nah, itu pemikiran sesempit itu ya fans-fans ini. Contoh, gue udah pernah bikin review Five Nights at Freddy's. Nih kita ngomong dari sekte gamers ya. Gue tahu, balik lagi nih, gue nggak mention kayak semuanya gamers, nggak. Banyak banget gamers yang pinter yang punya open minded gitu ya. Cuman ini kan yang bocil-bocilnya aja nih yang memang pemikiran. Bahkan bocil itu bukan dalam hal umur doang ya. Banyak kok orang-orang yang gue lihat umurnya ini umur udah gede nih. Dari profile picture, dari pas gue lihat ternyata IG-nya bla 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 semuanya. Anjing ini orang udah tua nih tapi pemikirannya bocil gitu. Misalnya Five Nights at Freddy's ya. Gue kritik tuh filmnya abis-abisan ya. Kita kan nonton bareng tuh ya kan. Sampah kan? Emang filmnya kagak jelas gitu. Ceritanya hancur. Pas gue kritik dari segi cerita, dari segi horornya nggak berasa, jump scare-nya nggak berasa, sensasi horor ini kan paling genrenya horor gitu kan. Nah terus apa yang mereka tangkap dari kritikan gue? Yang mereka tangkap kayak, "Lah lu kagak tahu aja bang, ya orang di novel kayak gini ceritanya. Lu kagak baca novelnya bang. Wah, orang-orang yang udah baca novel Five Nights at Freddy's pasti langsung kayak, pasti keren banget bang. Pas ini cerita paling mind blowing yang pernah saya temukan bang." Sumpah, demi apapun lu coba cek yang pasti gue review Five Nights at Freddy's itu komennya kayak begitu semua nih. Video lu cek aja, lihat aja itu komennya bener-bener kayak begitu semua. Nggak terima karena mereka udah saking fanatiknya sama Five Nights at Freddy's, katanya udah yang lore-nya paling dalam gitu kan. Mereka udah kayak merasa paling anjing Five Nights at Freddy's itu wah, ya semua anime kalah sama Five Nights at Freddy's. Mau Avatar The Legend of Aang lore-nya jauh bos sama Five Nights at Freddy's gitu. Padahal yang gue kritikan bukan dari segi novel, gue bodo amat bullshit gue sama novelnya gitu. Yang gue lihat kan eksekusi pas di filmnya, karena gue di sini sebagai reviewer film, ya kan? Gue bukan reviewer gamenya, gue bukan reviewer novel. Selanjutnya, ini nggak kalah parah nih pas gue bikin shortsnya, waduh gila hatersnya sampai sekarang masih bertambah terus setiap harinya. Yaitu apa? Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba ya. Ini sih termasuk yang gila banget nih. Kenapa? Karena ya memang wibu itu suka buka portal isekai, makanya seperti itu ya. Wibu-wibu ya dengan tarian seperti itu. Nah makanya gini, Demon Slayer gue waktu itu kritik plot cerita. Lu setuju nggak? Demon Slayer plot ceritanya sangat menurut gue mediocre, bahkan menurut gue agak di bawah mediocre. Biasa aja emang. Ya biasa aja kan. Cuma nge-carry animasi. Iya kan? Enggak, gue simple aja. Gini loh, nggak usah jauh-jauh pakai animasi yang sampah banget lah. Pakai animasi apa ya yang mid banget deh. Tsubasa lah ya. Lu bayangin Demon Slayer animasi Tsubasa apa yang terjadi? Tidak ada yang nonton. Kayak Demon Slayer ya lu harus akuin lah, lu harus open minded lagi-lagi, terbuka dong. Balik lagi, ketika mereka tuh bilang, lu apa sih lu bang? Ya mereka tuh selalu bilangnya, kenapa mereka selalu dukung Demon Slayer? Emang lu bisa bikin anime? Begitu lagi kan, komennya kan. Lah bang, fansnya Demon Slayer, lu liat gila, banyak banget kita, banyak bang. Ya lu ngaco aja lu bilang itu nggak masuk itu nggak masuk. Jadi kayak gua ngomong kayak begitu bukan artinya gua nggak suka kan. Gua juga fans Demon Slayer. Saya fans Demon Slayer. Saya yang sering nonton Stanley Kubrick, saya yang sering nonton Scorsese. Tapi saya juga suka nih film Demon Slayer, animenya Demon Slayer gitu. Tapi bukan artinya gua nggak bisa kritik Demon Slayer kon. Lah kita jelas-jelas aja dari visual gila-gilaan. Gila itu animasi di render dari 3D dibikin 2D kayak gitu, itu what the hell man. Gua tuh kayak oh shit man. Ketika kita lihat opening yang kemarin season berapa terakhir? Season 3 ya? Yang terakhir ya? Season 3. Yang openingnya di castle-nya ya Muzan ya, Tuan Muzan tuh. Ya castle-nya kan perspektifnya dari siapa tuh yang pas dia turun. Gila itu. Itu gua pas nonton ya. Itu pas gua kayak anjing, gua kayak bener-bener kayak gini. Beneran deh. Pertama kali gua nonton gua anjing gila. Ya bisa gila gua. Itu gila banget. Cuman ya ketika gua kritik bagian ceritanya malah ngomongnya kayak ya, kalau lu kritik itu bukan berarti jelek di kita. Itu sama aja kayak Jaka Sembung bawa golok, nggak nyambung goblok. Kagak nyambung sama sekali. Ini mohon maaf ya. Ya itulah nih haters nganten ini perlu diklarifikasi nih. Dan itu menurut gua ya itu yang tol-tol level 1 sih sebenarnya sih. Level 1 level 2 lah. Ya balik lagi tadi pemikiran yang tadi bilang ideologi tertutup terbuka. Ada lah. Dia pengen membuat konstruksi berpikir tapi memang masih gagal gitu.
Oke, sekarang coba kita redefinisikan tadi. Coba kita konstruksi ulang kalimat yang tadi dituliskan. Bisa aja si haters tadi itu punya pemikiran yang sebenarnya cukup oke, cuma memang mungkin tulisannya salah gitu ya. Mungkin sebenarnya maksud dia ya bukan gua kolot karena ideologi terbuka. Mungkin dia memang salah pemahaman. Mungkin yang dia ini kita anggap aja ya. Mungkin dia bilang ya dua-duanya itu sama-sama kolot karena yang satu itu dengan pikiran yang lebih open minded tapi nggak mau terima nih orang-orang yang dari close minded. Mungkin. Coba ya kita nah ini berarti gue lagi berpihak nih. Ini sebenarnya yang gue lakukan ini ya. Ya coba kalau kalian dari tadi mikir, sebenarnya yang gue lakukan dari tadi itu adalah gue menjadi oposisi sebenarnya. Iya dong. Kalau misalnya gue cuman mau pemahaman gue dong, dari tadi gue bilang aja positif yang nah ini gue bantah lagi nih argumen gue. Misalnya nih dia ngomong kayak gitu, ya kan? Gue nggak terima nih orang-orang yang close minded gitu. Menurut gue, ketika lu berpikir close minded itu aja udah salah buat gue. Ketika memang lu pengen punya pemikiran yang lebih logical, lebih scientific. Kenapa? Kita belajar dari sejarah. Gunanya sejarah apa, Bang? Bukan cuman lu sekedar belajar ulangan nilai 70 terus lu lulus. Tidak. Sejarah itu gunanya sebagai bahan contoh nih. Gue kasih contoh. Misalnya Dark Ages. Tahu nggak Dark Ages? Abad ke-8. Itu abad berapa, Bang? Kalau kalian nggak tahu, Dark Ages itu sebenarnya abad 10-15 lah kira-kira ya. Abad segitu emang ada apa, Bang? Ya di situ Eropa itu ya bener-bener pemikirannya bisa belum tertutup begitu semuanya. Karena apa? Karena terkekang sama agama. Kali ini saya lebih bebas nih ngomongnya nih karena ini kita ngomongin agama Kristen nih. Jadi santai aja ya, karena gue Kristen juga. Tapi maksudnya saya akui di abad ke-8 semua orang ya itu benar-benar semuanya dikunci nih. Lu nggak boleh pemikiran lain-lain selain agama. Lu semua terkekang sama gereja. Gereja tuh udah paling jadi kayak pemerintah pun nggak bisa macam-macam. Semuanya diatur sama gereja paus. Ya kita ngomongin tuh gereja Katolik di saat itu. Jadi semuanya lu mau mikir mengenai logical thinking, scientific thinking, nggak boleh. Lukisan-lukisan lu perhatiin di abad 10-15 itu lukisan, bos. Semuanya lukisan Tuhan Yesus, 12 murid, begitu semua. Bunda Maria. Kagak ada lukisan-lukisan abstrak, lukisan mengenai teknologi apa. Nggak ada. Sport, olahraga, kagak ada. Jadi semua kesenian, semua kebudayaan, semua pendidikan, semua keilmuan itu tersendat. Makanya abad ke-8. Jadi pengetahuan itu tidak berkembang. Nah, berkembangnya kok bisa sampai sekarang nih, Bang? Karena setelahnya, jadi abis 10 ke-15, di abad ke-16 sampai ke-18 itu namanya enlightenment. Kalau kalian belajar. Makanya sejarah jangan cuma ya mungkin salah gurunya juga. Lagi-lagi nih, ya ini masalah pendidikan dasar nih. Harusnya guru tuh bisa kasih tahu nih dasar pemikiran seperti ini gunanya. Ya, enlightenment kalau kalian nggak tahu. Enlightenment itu adalah abad pencerahan. Di mana setelah abad ke-8 tadi, ya kan? Yang semuanya udah benar-benar terkekang sama agama, sekarang lu ditercerahkan. Ini bukannya gua ngomongin agama Kristen salah ya, justru agama di situ, ya kan, yang dipakai gereja-gereja di saat itu pemikirannya salah, tidak berdasarkan Alkitab. Makanya terjadi reformasi, makanya ada Kristen Protestan. Ngerti nggak? Itu reformasi gunanya apa? Enlightenment, reformasi gereja Protestan yang menyebabkan kita bisa berpikir seperti sekarang. Lu nggak usah munafik, lu harus lihat sejarahnya seperti itu, ya kan? Reformasi ini yang bikin ini, ya karena dulu gereja Katolik waduh, ya gara-gara reformasi semuanya mulai terbuka, enlightenment, muncullah ilmuwan seperti Isaac Newton. Isaac Newton awal 16-an berapa itu menemukan gravitasi, dilanjutkan Galileo Galilei. Kalau nggak salah dia uji coba tuh barang dijatuhin dari menara Pisa, uji coba gravitasi, itu semua bisa tiba-tiba tercerahkan gara-gara apa? Karena enlightenment. Kalau nggak sebelumnya nggak boleh tuh, nggak boleh sama sekali. Atau misalnya Da Vinci itu kan kalau kalian tahu zaman apa? Renaissance itu abis pencerahan, enlightenment, di mana lu tahu sendiri, triple barrel cannon, katapult, senapan mesin, parasut bos, kostum, alat diving, kita bisa berenang. Itu semua siapa yang nemuin? Leonardo da Vinci. Apakah dia bisa berpikiran seperti itu ketika dia berada di abad ke-8? Tidak akan bisa. Karena pemikiran terbatasi. Tapi karena dia sudah di Renaissance, lukisan Mona Lisa. Iya, lukisan dia macam-macam kan sekarang kan. Lu bisa lihat. Nah, itulah maksud gua. Jadi, tadi gua udah ngomongin sejarah, itu harusnya kita pakai nih. Jadi base pemikiran. Ketika lu terkekang sama satu agama, mau agama apapun ya, mau itu Kristen, mau Islam, Hindu, gua yakin setiap agama itu nggak mengajarkan kita untuk terkekang pemikirannya. Agama itu kan mengenai moral, dan moral itu ya bukan mengenai logical. Jadi harus ada yang namanya korelasinya. Dan itu yang sebenarnya agama bukannya justru dipakai untuk membangun moral yang baik, tapi agama itu dipakai kayak tembok nih, barrier. Lu nggak bisa mikir, udah lu nggak usah mikir karena agama nih. Tembok gua nih, agama nih, ya kan? Misalnya gua bahas LGBT nih, tonton nih LGBT. Ya, gua bahas mengenai feminisme. Gua tonton baru aja. Ya, kemarin gua buat nih, ya premiernya tuh mengenai feminisme. Apalagi LGBT. LGBT kan kayak agama langsung no, anti sekali. Ya, memang semua agama ya
ya apalagi Kristen ya, Kristen, Islam juga ya, semuanya lah. Itu pasti anti LGBT kan. Tapi kan anti kan maksudnya bukannya logika lu bener-bener jadi ditumpul karena lu cuman anti doang, jadi tembok gitu doang. Lu kan harus mikir juga ketika film, ya apa yang lu harus pikirkan tentang film, ya lu pikirkan lah. Tapi apa yang lu pikirkan tentang moral, ya lu pikirkan lah. Itu kan two different things gitu. Nah ini gua kasih terakhir ya, gua pengen kasih lu contoh misalnya nih. Ya kalau misalnya lu kritisi gua, jadi ketika gua kritik satu hal, terus habis itu lu kayak, wah lu nggak bisa bang kayak gitu bang. Ini gue kasih contoh paling gampang cara berpikirnya. Chef dalam sebuah restoran lagi masak ayam. Pas di serve ke gue buka nih. Wah merah dagingnya. Artinya apa? Belum mateng. Akhirnya apa? Gue bilang gue nggak mau makan. Kenapa? Karena kalau ayam belum matang itu biasanya banyak bakteri salmonella. Kan gitu logical thinkingnya. Maka ketika ayam mentah itu auto lu keluar dari master chef. Kalau lu jadi master chef tuh ayam merah auto keluar. Udah tahu gue dari mau master chef season berapa sampai berapa pasti yang terjadi seperti itu. Nah, sebelah gua ada pecinta ayam juga. Tapi, meskipun ayamnya merah, dia suka malah yang begitu. Karena, menurut dia juicy ayamnya kalau masih merah. Dikit ya. Ini merah dikit ya misalnya. Masih juicy. Nah, habis itu dia kritik gua. Ketika gua kritik chefnya nih, chef gua nggak mau makan ini. Karena ini masih mentah. Orang sebelah gua ngomong, wah lu nggak bisa kayak begitu. Itu namanya lu kritik tapi lu anti kritik gitu. Gua bilang, ini masih enak kok, masih ini. Artinya apa? Itu lu cuman pengen kasih menonjolkan persepsi lu doang. Tanpa adanya argumentasi. Karena gini loh, kalau misalnya kita mau ngomongin debat yang sehat itu adalah saling bantah-bantahan argumentasi. Jadi ketika gue punya argumen A, bukannya lu nggak boleh ngebales dengan argumen B. Ya boleh, justru itu fungsinya. Justru ketika gue bikin konten yang mungkin buat kalian kontroversial karena pemikiran gue agak berbeda, justru yang gue harapkan adalah kalian debatin dong di komentar dengan argumentasi yang lain. Kalian coba mikir, dengan lu bikin debat yang lain, nanti siapa tahu menurut gue ini make sense, tapi bisa di gue debat lagi, nanti kita bikin lagi kontennya. Gitu. Jadi ada dialektika tuh, baru jalan. Karena orang Indonesia lagi-lagi apa? Nggak mau mikir, jadi kayak lu dikasih argumen ini udah lu diem aja gitu. Kecuali yang lu kritik itu teknisnya. Maksudnya apa bang teknisnya? Teknis tuh kayak waktu itu pernah ada yang kritik gue masalah lighting. Bang, ini lightingnya kalau backlight gitu terlalu sini bocor nih lampunya. Wah langsung gue perbaiki. Gue inget banget tuh ada yang bilang, oh sorry ya terima kasih. Itu kan teknis tuh. Artinya gue bukan anti kritik kan. Bukannya ketika lu bilang lighting lu gini, ya lu aja kagak tahu susah beli lighting bla bla. Kan gak gitu kan. Gue terima. Oh iya anjing salah nih. Atau yang emang bener-bener gue nggak bisa. Misalnya ada yang ngomong apa lah ya. Misalnya, aduh ini kayaknya kameranya masih agak kurang bagus bang. Ya karena emang masih HP. Duit gue belum ada buat beli kamera gitu. Ya kecuali itu. Tapi kan maksudnya kalau ada hal-hal yang memang bisa diperbaiki dari konten gue bakal perbaiki. Gue bakal terima kritikan lu gitu loh. Kalau itu ngomongin teknis. Nah ketika lu ngebahas misalnya dari sisi cara gue menyampaikan. Nah, kalau dari sisi menyampaikan, ya sebenarnya lu bisa sih punya pemikiran lain terhadap pemikiran gua. Nggak apa-apa sih, sebenarnya lu komen aja. Cuman kan gue udah pernah jelasin. Kenapa gue pakai bahasa yang lebih menurut kalian tuh kasar gitu menurut kalian. Tapi karena menurut gue kritik itu harus menusuk. Nah itu di konten lain. Kalau coba tonton berkali-kali gue bikin. Coba yang video segmen ngomong kritis itu banyak banget ya. Kenapa gue ngomongnya kasar gitu. Biar tajam, merobohkan apa arti kritik. Semuanya udah gue jelasin. Nah terakhir ya ketika semua orang bilang, ah ngelantur baper. Dikit-dikit ada haters langsung dibalas komennya. Dikit-dikit langsung bikin konten. Loh itu bukan baper. Itu gue genius. Itu dapat duit bos gue. Dapat konten itu. Iya kan. Gue milking aja gitu. Ya pertama duit nih cuan ya kan dari komen haters. Kedua benefit kedua adalah gue bisa mengedukasi yang lain. Gila. Kenapa lu bilang gue jadi baper? Enggak. Itu benefitnya dua bos, berkali-kali. Pertama duit, yang kedua edukasi. Ya kan gue kadang-kadang udah, aduh bahan konten apa lagi ya? Ada komen tolol, kan? Komen tololnya mungkin bisa, kadang-kadang ada yang like banyak gitu kan. Berarti banyak yang setuju nih. Nah, gue coba kasih argumen lain supaya, oh ternyata menurut Bang Timo seperti itu. Nah, itu kan gitu kan konsep berpikirnya. Oke, ya jadi untuk komen hot text kali ini gitu aja. Jadi dengan kalimat terakhir si haters tadi ngomong, coba aja ngelantur sebagai, dia bilang apa tuh, penyuka suatu buah karya, kemudian karya tersebut dihina. Terus haters ngelantur dengan ideologi terbebas, lebih terbuka gitu. Nah, hasilnya adalah justru positif semua. Iya dong. Kalau bisa lu bayangin, gua tiba-tiba jadi sebagai penyuka karya, kemudian karya tersebut dihina. Lah itu ya berkali-kali yang gua alami seperti itu. Contoh, ya kan tadi gue bilang gue suka Demon Slayer, tapi gue kritikin juga Demon Slayer. Nah itu kan paradoksnya di situ tuh, itu kontradiktifnya di situ. Jadi yang salah sebenarnya di situnya. Nah yang perlu dirubah justru ya hatersnya supaya bisa open minded, bisa terbuka. Karena ketika semuanya terbuka, kita bisa adu argumen aja gitu loh. Jangan sampai ketika kita adu argumen malah ya seperti debat yang lain tuh, yang malah dikira menyerang personal. Padahal tidak ada personal. Saya lihat nggak ada personal menurut gue. Ya
Itu menurut gua ya dia aja yang ngerasa loh malah nyerang. Enggak, itu menurut gua argumennya kok yang diserang gitu ya. Ya itu masih sesuai konteks gitu. Ya, maksud gua itulah. Ini cara berdebat yang baik supaya timbul dialektika sehingga semuanya bisa enlightenment. Jangan sampai di dark ages lagi. Oke? Itu aja untuk hot takes kali ini. Jangan lupa kalau kalian punya hot takes lain yang memang kalian punya pemikiran yang aduh gua gak suka banget nih sama pembahasan ngelantur yang ini, kayak gue bener-bener gak kesal banget nih, kayak gak setuju banget, gue punya argumen dasar yang kuat, tulis, buru-buru tulis. Kenapa? Itu bagus banget. Artinya kita bisa debat kan. Nanti kita gue bisa masukin konten kalian sebagai hot takes lagi, bukannya untuk menghina orangnya, tapi untuk bisa mengedukasi masyarakat. Jadi argumennya seperti apa? Argumen dari dia, argumen dari gua. Gitu ya. Jadi tulis hot takes sebanyak-banyaknya di video manapun ngelantur, dan jangan lupa follow kita di Instagram, di TikTok nggak usah kan udah di ban. Dan kalau kalian pengen beli official merchandise yang ngelantur, langsung aja nih, tuh Samurai Vader bisa dicek, keren banget bajunya ya. Nih gue yang gambar sendiri dan filosofinya semua dari gue, konsep dasarnya dibeli aja, link gue taruh di bawah. Dan kalau kalian pengen join grup WhatsApp kita, join, link gue taruh di bawah. Itu kalian bisa gabung sama 900 ngelantur korps lainnya seputar perfilman, dan bisa kita bisa ngobrolin bareng-bareng. Oke, gitu ya, kita jumpa di segmen hot takes berikutnya. Bye bye semuanya.